Selamat datang kembali di rutinan baca Siriak, Halaqah pembacaan Siriak. Hari ini kita akan membaca kalimat paragraf kedua, kalimat kedua. Kemarin kita sudah di Ruhanoyo. Sekarang kita masuk ke kalimat setelahnya. Mulai Wo, Udarnoyo, dan seterusnya. Silahkan, Jal. Oke. Kayaknya suara di sekitarku masuk nggak, Mas? Soalnya lagi di rumah. Masuk ke Zoom nggak ya tadi? Tapi nggak cukup mengganggu kok, suaramu tetap jelas. Oke. Oke, kalimat pertama ya. O Pagronoyo lo kul aku nggak tahu hanya dibaca atau enggak ya. Kul yang kedua. Terus hazinun jadi dab'un mithul de bam bansur kutho hinun hu wa faqad nun hu sagitho de hokano nehun. Itu Mas dulu. Di beberapa bagian aku kurang tahu ya, kurang bisa memastikan harokatnya benar begitu atau enggak ya. Juga nggak tahu, nggak bisa bacanya. Tapi terlepas dari itu kayaknya kita tetap bisa memahami artinya. Let's try. Lanjut sampean Pak. Apa? Sampean yang jelasinnya kok kayak biasa nge-breakdown. Kayak biasa saja nge-breakdown itu. Kamu share gimana cara kamu membacanya? Pertama wo ya. Wo ini seperti kurang tahu apa maksudnya di sini. Tapi yang pasti Pagronoyo itu adalah kalau kita cocokkan dengan terjemahan dari Jacobs itu artinya adalah material ya. Kalau di Sedra Pagronoyo adalah adjektif ya kalau nggak salah. Dan sepertinya setelah Pagronoyo itu menandai kalau di terjemahan Jacob itu yang titik dua. Habis itu baru lo kul lo itu berarti tidak ya. Kul kayaknya yang di kalimat setelahnya aku tidak tahu. Tapi yang kalimat
faqdunun itu artinya adalah and commanded. Who itu kalau nggak salah Mas Duha bilang biasanya kan ciri khas dari Aramaik ya. Terus Sagitho artinya many ya, abundant. The Hokkano. Ayo nah, sampai di sini aku nggak tahu sih Mas artinya dan lain-lain ya. Kayaknya cuma ngikutin feeling doang karena terbiasa ketemu kalimat Hokkano. Kamu mengartikannya apa? Hokkano itu Hokkano. Aduh, Hokkano tadi. Kayak hakadha gitu nggak sih? Kalau Hokkano itu kan artinya kalau arti di mana di silabus yang kita pakai waktu belajar sama Sandi itu artinya thus ya, thus gitu. Tapi kalau di konsep ini sih kayaknya seperti yang dibilang Mas Duha itu ya, hakata itu ya. Ya betul, hakata juga thus ya. Semacam itu. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin ini nih, such in like manner, Nah, iya. that way, macam itulah. In such a way. Karena that's biasanya kalau kita pakainya yang sering kita temui itu artinya dengan demikian. Kalau di sini lebih ke in such a way, dengan cara tersebut. Kalau yang terakhir, kalau yang terakhir nggak tahu ya. Aku sih karena nyocokin sama awalnya sebagai gambaran awal tuh nyocokin sama terjemahan Jacobs. Jadi kukira itu live ya. Tapi live yang sering kita temui di silabus itu kan heno ya. kayo nggak sih? Kayak hayat. Ono gitu. Tapi nggak live juga ya kayak kayak adjektif itu. Bentar. Living. Aku ingatnya kayo kayak hayat. Oh. Pakai iot bukan nun. Tapi mungkin sih. Bentar ya. Keno. Kalau keno ini lab henna. Kalau kayo iya ini living. Live. Khoye. Kayo to live. To revive. Mungkin kayo ya. Jadi kalau terjemahan kalimatnya gimana menurutmu? Ada beda nggak kamu memahaminya dari Jacobs memahaminya? Lebih ke bingung ya aku di beberapa bagian dengan terjemahan Jacob karena
bukan beda pendapat tapi kayak nggak tahu ya dari mana dia dapat ini ya. Hmm, hmm, aku juga agak bingung, tapi bingungnya di yang pertama, di bagian dua kalimat pertama ini. Kan huo, huo kan kayak Hmm. em, penanda pas gitu nggak sih? Jadi kayak was atau did atau jadi dia tuh kayak to be pas gitu. Huo, to be, to become, em, tapi pas. Em, tapi pas kalau future-nya ne way. Kalau dia kalau dia berarti fiil, maka dia berarti to be, to become. Tapi em, yang ku ingat dari Hamdi itu adalah dia penanda pas. Jadi kayak mungkin di sini dijelaskan. Wo, hmm, nah dia kayak who, tapi kalau who itu sekarang, who itu pas happen exist. Hmm, kalau di kamus nggak kelihatan gitu ya. Padahal Iya. kalau di bukunya Hailey, dia dia terlihat berfungsi sebagai pas. Was ini nah, was ini. Tapi kok di sini nggak ada ya? Kalau di Sidra tidak dijelaskan itu. Kecuali mungkin di sini. The bread, anyhow. Em, aku belum menemukannya di sini. Em, tapi mungkin ketemu kalau kita baca dengan teliti. Hmm, kita pakai yang di itu saja, yang di Haley sebagai itu sebagai menandakan pas gitu. Kalau iya berarti huo bekarnoyo kan was atau it was material. Kalau ini pertanyaan berarti was it material, corporeal gitu. Em, karena konteksnya pertanyaan ya, jadi mungkin kita lebih tepat menerjemahkannya. Was it material? Nah, yang aku nggak paham dia pakai observe di sini. Observe material gain. We do not see bla bla bla. Jadi kayak lihatlah material gain. Mari kita berpikir tentang kemungkinan material gain gitu. Terus aku merasa itu kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan perintah, tapi pertanyaan. Kalau dilihat sebelumnya ya, but what gain did they desire or devise to increase by doing this? Material or spiritual? Was it material? We do not see gitu. Em, yang aku kurang paham sebenarnya yang di situ. Nah, kalau yang setelahnya kamu nerjemahkannya gimana? Yang lo cool, aku bacanya ini kuleh, lo cool kuleh. Kalau ini aku bacanya lo cool kuleh. Nah, terus di sini ada dua kemungkinan. Baru ini debau, debau. Kalau kamu gimana memahaminya? Terutama yang dua kemungkinan ini.
Iya, putus-putus. Oke. Hmm, semoga kamu dengar ya, walaupun sekarang sedang pindah device. Kalau aku memahaminya, pertama yang ini, low cool guleh. Low cool guleh ini hmm, satu konstruk gitu mungkin ya. Aku nyarinya di cool di sini. Kemudian itu tuh kayak idiom gitu. Em, di cool terus aku nemunya di cool guleh yang ini. Low bla 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 cool guleh. Itu nothing at all. Jadi kalau kalau tanpa kedam ini itu juga dia bisa bermakna seperti itu. Dan kedamnya bisa diganti yang lain. Kalau dalam kasus kita ini berarti mungkin dia diganti ini. Jadi nothing at all atau not at all tergantung konteksnya nanti. Terus ini nih, nah ini kan tadi menggantikan kedam. Em, tapi ini adalah fiil menurutku ini adalah verb. Em, se- Sepanjang aku mencari tadi, ada dua kemungkinan membaca yaitu khazanan dan khazinan. Khe, zai, kemudian iot, dan kadang dia tidak dibaca di ihmal. Terus eh, nun nun, khazinan atau khazanan. Nah, kalau ku cari di sini itu dari mungkin khazo. Khazo kan sering dibaca oleh Hamdi ya. Khazo, terus sebenarnya aku dapatnya nggak langsung gini sih. Aku nyari di word search di sini karena aku awalnya tadi aku kebingungan ini dia weak root dan weak root itu masih kompleks di benakku. Aku belum langsung bisa mengikuti. Ini termasuk yang agak sulit, tidak seperti kemarin ya, yang agak rumit. Hmm, Masuk di Neptun, bukan sebelumnya. Apa gitu, sebau atau apa. Em, Kalau ini ke zi nan, nah aku kurang kurang bisa mencari dan akhirnya aku pakai word search ini dan akhirnya ketemu khezinan artinya behold. Enaknya di Sedra ini adalah kamu bisa klik di sini untuk mendapatkan keterangan kamusnya. Nah, akhirnya dibawa ke dictionary dan kita tahu akarnya khezo dan di Margoliouth em, penjelasannya enak diikuti. Karena kita udah tahu khezo dan kita udah tahu artinya di sini to perceive, consider, notice, provide. em, tapi kita nggak tahu khazinan itu bentuknya apa, maka nanti kita cek lagi, kita pindah ke sini, baru kita cari khazo. Dan khazinan kan zi, nah itu tidak ada. Em, Makanya aku mencarinya di gimana tadi ya? Sini mungkin.
Khazinan. Tuh ketemu di sini ya. Em, Kemungkinan dia itu perfect karena dia tidak diawali dengan nun. Hmm, Nun yod di belakang itu tidak kelihatan di sini. Nah, terus tak cari di sini, tidak kelihatan juga. Agak sulit mencarinya di sini. Akhirnya aku pakai Hailey. Hailey itu, bentar, tadi aku buka, udah aku buka belum ya? Hailey, di paradigmnya, dia kasih, bukan Khezo tapi, let's see, dia tuh di 120-an ya. Hmm, nanti, kayaknya. Apa ini? Oh, bukan Hailey yang ini. Bentar. Hailey yang berbeda. Salah. Bentar. Nah, ya nunggu lagi deh. Em, Pokoknya itu adalah paradigm yang dijelaskan oleh Hailey akhirnya. Em, di paradigm itu aku mendapatkannya, jadi bukan dari Sedra ataupun Sedra yang paradigm ataupun Sedra yang kamus, karena di sini juga nggak ada. Jadi aku nyarinya di paradigm sendiri manual. Di sini tidak nemu, tidak muncul keterangannya, dan akhirnya aku pakai Hailey yang ini untuk mencari di paradigm tentang. Nah, kayaknya ini ini di middle, Olafnya dia di Olaf yang terakhir, yang Olafnya menjadi lam fi'il. Setelah kum ini verbs yang ending di sini, kemudian khazinan itu sama dengan ini gelinan. Jadi kan ini gelan, gelanan, ini galin, em, dan galinan. Makanya aku membacanya mungkin dua berarti. Khaz- Khazan, khazanan, jadi khazanan, atau khazin, khazinan. Nah, kalau maknanya itu pe'al atau pa'el, kalau kita kembalikan ke sedra tadi yang Margolio, berarti kita carinya pa'al yang ini atau pa'el. Em, Pa'elnya ada di tidak ada. Jadi kita mungkin bacanya pa'al. Kalau pa'al berarti khaz, khazanan, khazanan. Hmm, nah, kalau gitu berarti artinya to provide, to perceive, to consider yang tadi itu. Em, atau kalau kita lihat konteksnya dia berpasangan dengan apa gitu. Em, Khazanan de ba'au. Berarti kan dia berpasangannya dengan dolar. Atau dia tidak berpasangan dengan apapun dan dolat hanya memberikan adjectival clause di sana. Maka kita bisa bermain-main di sini to look, to take heed, to watch, em, gitu. Jadi dia adalah berarti ini to see, to perceive, to consider, to provide, to look, to take heed, dan dia mengikuti paradigm em, ini perfect plural first person. Jadi we see, em, gitu. Akhirnya kalau diaplikasikan ke kalimatnya menjadi ini kan tadi was it corporeal, material,
not at all we see it. Jadi we don't, oh karena tadi perfect ya, we didn't see at all. Nah, baru the bau. The bau itu kalau aku mencarinya, em, berarti kan bau itu mungkin bau ini. em, Kemudian kita cari di sini karena itu ada katanya, berarti kita cari bau dan baru kita tahu bau perfect plural masculine. Karena yang lain ada youth-nya dan bla bla bla, maka hanya ini yang cocok. Mari kita pastikan bau hanya satu. Eh, satu dari tiga, ding. Satu, dua imperatif, tiga imperatif. Karena ini konteksnya bukan imperatif, maka tinggal satu opsinya. Kalau begitu berarti em, kita tahu itu perfect, bukan eh, imperatif. Artinya adalah ini to pray, to seek desire, to seek to slay, bla bla bla. Jadi kalau diaplikasikan ke sini, nothing, we didn't see at all that they um, seek for it, gitu. Seek for dalam tanda kurung it. Jadi we do not see at all that they desire this. Saya ini kok, ini perfect kok, we didn't. Harusnya we didn't. Kalau ikut Haley. Was it material gain? We didn't see at all that they seek for it. Gitu. Kalau aku membacanya gitu. Menurutmu gimana? Masuk akal nggak? Masuk. Oke. Karena device-mu sudah stabil, berarti lanjutannya kamu dulu. Mana? Aku nggak bisa buka komputer lagi, mati laptopku. Catatanmu di sana. Iya, Iya. Tadi kamu tadi kamu bisa bacanya hmm, ke wow ini, kemudian de hakon hokano. Ini too many, tadi kamu bilang. Too many, hmm. such. Kemudian ini naahun. Tadi kamu belum bilang ini sih. Kamu tadi lompatnya ke ini, huau. Huau, huau le, lesagio. Apa sih bacanya? Huau, lesagio, dehokanu, naahun. Oke, tadi yang kamu terjemahkan itu. Betul, ini kemarin udah dibahas ya. Betul ini kalau nggak salah because of kemudian apa lagi ya? Because of dia juga bisa bermakna Dia juga bisa makna why, nggak Allah salah ya. Iya nggak dong? karena apa gitu ya. Mm-mm. Heeh. Tapi because Tapi dong. ada lanjutannya gitu ya, mesul apa gitu. Hmm, betul
Mesulma, mesulma, mesul hode. Apa sih mesul apa gitu. Tapi yang terakhir Bentar, ini kayaknya concerning deh, yang ini tentang. cara bacanya masjid atau mesel? Oh, hmm, Bebas nih di Syriak gitu. Pakai me atau ma gitu. tapi kalau sel, dia bisa jadi berbeda arti. Ntar kita cari. Sel ini nggak sih? Nah, kalau dia masol, nah ini berarti bukan ya. Karena dia udah aneh. Kayaknya bukan. Em, iya sih, artinya ini sih. Berarti mungkin ini ya, mesul yang ini. Karena dia Betul. bukan mesolo, dia bukan yang lain. Mesul ada dua ini. Cara bacanya mesul atau masul. Kalau yang masul, apa sih? Nggak tahu. Apa sih ini? Tapi mungkin mesul yang biasanya. Dia mesul yang mana nih? Dia mesul yang biasanya. Concerning, because of. Ini berarti concerning atau because of. Kemudian ini kamu nemu nggak terjemahannya apa? Itu ada terjemahannya tadi. Eh, apa ya? Poverty, poverty kalau nggak salah ya. Hmm. Hmm. Eh, Yang terjemahannya itu hmm, dolat sama bednya itu nggak termasuk. Jadi apa tadi itu Pak cara bacanya? Mas, Mas Rekuto. Nah Ini itu privation. Hmm. Poverty. Hmm. Kalau privation artinya apa ya? Privation artinya kekurangan. Ya. Kekurangan, kemiskinan gitu ya. Tapi voluntary renunciation of worldly goods, especially ini poverty. Jadi wirai gitu mungkin ya. Zuhud, hidup zuhud. Jadi bukan kemiskinan yang miskin biasa, tapi dia tidak terikat pada dunia, dia minim apa kebergantungan pada dunia gitu mungkin ya. Zuhud, wirai. Semacam itu oh enggak iya. sih? Hmm, Fakrun ikhtiyari. iya, Hilma. ikhtiari, voluntary juga. Hmm. Jadi bukan keadaan ya. Hmm. Jadi kesengajaan untuk hidup. Mungkin bukan hidup miskin ya, hidup sederhana, hidup tidak Ya. bermewah-mewahan gitu ya, mungkin. Jadi ini mungkin karena tentang atau agar masih terbuka tiga kemungkinan. The B, kalau ini poverty, em, dolat dan bednya bisa bisa kita artikan sekarang nggak? Kalau kemarin eh, kasus dolat di sini, Dehai Manuto, DB Eloho, em, harusnya Dehai Manuto ya. Dehai Manuto, DB Eloho, itu dolatnya tidak diterjemahkan. Dia cuman apa ya, kayak sepaketnya bed gitu. Hanya menghubungkan Hai Oh, Manuto dan ini. Jadi kalau ini kasusnya amanah billah ya, mirip dengan amanah billah. Kalau dalam bahasa Arab amanah billah itu amanah kepada objeknya dia butuh bed, eh, ba, hmm, hanya ba amanah billah, nggak bisa hmm. amanallah gitu, nggak bisa amanallah, nggak bisa, tapi amanah billah. Terus em, ya dalam Aramaik mirip seperti itu, tapi tambah satu lagi untuk
untuk nyambung ke bednya dia butuh satu perekat lagi yaitu dolat. Semacam itu logikanya. Dan karena ada double preposisi di sini juga, dolat dan bed, preposisinya sama persis. Maka ini mungkin juga seperti itu. Because of, jadi ini tidak diterjemahkan. Because of itu dari mesul saja udah bermakna because of. Dolatnya di skip, baknya mungkin di gitu. Masuk akal nggak? Dalam poverty, Hmm, in poverty, voluntarily, voluntary poverty. Nah ini kamu bacanya gimana? aku nggak ketemu ya katanya tadi, tapi Mhm. bacanya karena itu ada olap, jadi nggak tahu kenapa feeling bacanya pakai harokat fathah gitu, jadi Ha. oh nun, oh ya, nun gitu, Hmm. ada beriringan, ya ada tak baca nun ya. Dan Hmm. tidak Oke. yakin sih, karena baca aja Kalau nggak di ada sini pengalaman. ketemu nggak ya? Lihat nih. Ini nggak sih? Nggak ada ya. Sebenarnya kita tuh bisa mencari, mengubah ini jadi gini loh. Eh, ini Serto Jerusalem. Kita pindah ke Estrangela yang mana gitu, biar biar tahu persis. Sebenarnya karena kita udah low advance sih nggak apa-apa ya, tapi barangkali membantu ini. He, nah kan mirip. HA, nen. Ya nggak? Ini enak gak sih? Edesa mungkin. H, nah ini lebih mirip dengan teks kita. HANen, nggak ada ya. Kalau dicari di word search, ini ternyata membantu banget loh. HANen, fitur word search ini. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita cari di sini, baru kita. Nih, hmm, adanya HAN, HANA, HANen tuh ini. Tapi ini bukan pakai head, dia pakai kaf. Ya. Jadi kan kita nggak ketemu ya, HANen. Hmm. Hmm, kalau aku sebenarnya apa cheating sih. Curang karena aku pakai terjemahannya Jacobs. Kemudian aku cari karena dia live, menyebutnya live, maka aku carinya Hayo, Hayo di sini. Hayo, kemudian tak cari, kemudian ada Margoliouth. Nah ternyata Kaanen ada di sini kebetulan sekali dan bacanya Khonen. Oh, Oh, ya, Khochen. tapi itu ada. Ini Khochen. Khaanennya nanti ku ikutkan dari sini. Khochen ini em kan ini Khoe. Kan ini kan Itu kok sampai bacanya konen, bukan Khochen. koken, Aku keliru. bukannya, Iya nggak sih? bukannya itu Oh yod ya? Khoyen. Iya itu yod kan. Betul, Khoyen. Betul kamu sih. Betul. Khoyen. Em, tapi aku terbantunya dengan ini sebenarnya. Kan ini dari Khoye, present participle dari Kheo, to live. Kan yang kita lihat kan Kheo ini. Eh, Mm-mm. terus kalau kita lihat di entry apa jenis-jenis derivasi yang ada di bawahnya sini, kha, anen, het, olap, nun nun itu tidak ada. Em, sehingga aku mikirnya barangkali kalau kita
mm, cari di Hyo, kemudian kita berpikir untuk mengubah iotnya menjadi Olaf, itu mungkin akan ketemu. Dan kalau memang itu ketemu berarti si George ini pakai irregular, bukan irregular, rare form dari Hoye, dari Hyo. Terus akhirnya aku cari di Paradigm, Hyo, dan somehow masuk akal. Hyo kan tadi K-A Nen ya. Berarti kita Hmm. carinya kan K, iya, Nen. Nggak langsung ketemu, tapi kalau em, kita lihat misalnya em, nun-nun di belakang itu di mana saja, kita akan ketemu ini, Kho, ya, Kho in, Kho in nggak sih? Kho in, em, tapi kurang nun satu, dan mana ya? Tadi kok ketemu, merasa ketemu. Sebentar. Hmm. Em, oh ini kan Kho in ya. Ini Kho in dong, bukan Nen. Oke, oke, ya Nun. Berarti aku ketemu karena ya Nun. Ini ya Nun bisa jadi ini. Em, tapi feminin kan, kan kurang cocok. Em, kemudian ya Nun yang lain adalah ini tadi masculine, jadi cocok. Active participle. Em, terus aku jadi nyarinya had, yod, alif, nun. Ketemu dua. Yang pertama ini perfect plural untuk siapapun, Hayen dari Pael. Kemudian ini Ho, Hoon feminine. Eh, jadi kayaknya ada lagi Ho ya. Oh ini ya. Em, oh mana sih tadi masculine-nya? Ini head. Nah ada yodnya di belakang. Tapi aku lebih cenderung ke sini. Jadi head, yad, yod, alif, nun, atau karena di belakangnya ada ya nun. Nah, sayangnya ini tidak bisa begitu. Jadi aku lebih cenderung ke sini. Kemudian aku juga mempertimbangkan ini. Kemudian kalau aku berpikir seperti tadi untuk mengganti ini juga ada passive participle had, yod, alif, yod, nun. Kemudian kalau kita mengganti em, iotnya menjadi alef berarti kan menjadi olaf berarti kan em, mana tadi had, had, Olaf Olaf Yotnun Het Olaf Olaf Yotnun mana tadi Het Olaf Olaf Nun yang lebih mirip kan dua tadi jadi aku berganti ke sini kemudian apakah ini aktif atau pasif kan cuman itu tapi plural masculine. Nah kalau dia adalah To'al, To'al itu berarti Khio. Kalau Khio berarti pakainya to live, to be alive atau semacam itu. Dan aku akhirnya memaknai ini sebagai em, they plural masculine are living gitu because they are living in voluntary poverty. Kemudian ada huau.
Wow ini adalah bentuk plural dari huo. Jadi ini penanda pas. Jadi because they were living in voluntary poverty. Masuk nggak tuh? Jadi dia pakai rare form of hyo di sini. Dia pakai ho, ya nggak sih. Hoe. Hoe berarti kalau di sini ho. Mungkin itu dialek mana dari Syria. Ho. Masuk akal nggak kalau aku mikirnya seperti itu? Karena kita nggak nemu. Iya. Mm-mm. Kalau ho kita cari di sini, aku belum nyoba sih. Ho nggak ada berarti. Ho tidak ada. Jadi Margoliouth ini membantu sekali kalau yang di sini. Ya Allah, pantas aku nggak ketemu ya. Aku bacanya tadi salah. Non ya. Padahal itu yap ya. Mhm, mhm. Wah, Kalau kita bandingkan sama ini, for kan sama ya karena ya, because they were living berarti kan aktif participle nih ini. Involuntary poverty berarti ini dolatnya tidak dianggap, bednya langsung involuntary poverty dan voluntary-nya karena kesan mungkin ya ditaruh di bracket. Em, jadi kita sama dengan Jacobs. Dalam hal ini kita tidak berbeda karena they were living in voluntary poverty gitu. Tapi aku membayangkan juga sih kalau tidak ada terjemahan Jacobs, aku harus mencari ini dari mana gitu. Dengan trik apa itu yang aku belum nemu. He in mungkin kita pakai word search ya. Tadi kan kita keliru. He in ini mungkin dapat. Nah, ini dapat. Mm-mm. To give life. Berarti tetap pakai word search. Mm-mm. Terus ini kita dibawa ke sini, terus kita baca Margoliouth tadi. Mm-mm. Gitu. Jadi tetap word search ini fitur yang sangat membantu sih. Itu untuk yang ini. Kemudian ini yang selanjutnya nih. Ini berarti kamu lompati tadi kenapa nih? Yang Bakdin, Bakdin. hmm, enggak dong. Enggak dilompati ya. Itu tadi and commended ya. Sepertinya. Oh ya, Ya. Eh, pekat ya. Jadi, kalau asal dari katanya pekat. sih pekat. Kayak ini ya, Webuk, Webuk Denu, Mm-mm. kayak ini. Berarti ini kalau dari pekat, Nah, tapi ternyata apa? salahnya ini. Apa aja? Salah nyari. Enggak tadi. Tapi lanjutannya sih tadi salah baca ya. Li Sagio ya. Bukan. Aku kebawa pembahasan kita di paragraf sebelumnya mungkin yang Sagioto. Iya, Mm-mm. Sagioto. Ya, Oke. kebacanya begitu tapi namanya itu sama ya. Nah ini ya. Mhm. Kalau ini berarti domirnya apa nih? Kalau ya non. Plural masculine kayak tadi ya. Iya. Tokdin.
Active participle plural masculine ya. Hanya satu matchnya. Oh, Oke. Dan they were commanding, ya nggak sih? Pakai ini. Active participle tapi pas berarti and mm. they were commanding. Ini apa? Too many. Ya, ya. Sa, ki, yo. Oh, gini kan? Ya, many. Too many. And they were commanding too many. Ini. Ini aku lewati tadi deh. Mhm. Volcano. Volcano ya. The volcano. As such, gitu ya. Mm. And they were commanding too many. Dolatnya kamu aneh apa? Gak tahu. Dia di mana ya tadi? Satu kata full tuh nggak tahu. Oke. Lebih. Ini as such tapi ya. Thus atau as Hmm. such. Yang ini, Sama, bahkan bacanya aku nggak tahu kalau yang itu ya. hmm. Em, Nah, oke. Na'ahun. Oke, let's see. Kita pakai fitur ini. Jadi mungkin tema hari ini adalah search em, ya. pakai Pernah dibahas nggak sih ya, word Mas, search. sama Fauzi di pertemuan sebelumnya tentang Oh, ini word kan search ini? pakai word search ini. Iya, apa ini first time bahas Nggak tentang first time sih. fitur word search? Terus Nggak aku first kelewat time, gitu. tapi yang paling frequent, paling sering. Na'ahun ternyata tidak ada di sini. Na'ahud, ada na'ahud, ada na'akhdun, tapi na'ahun nggak ada di sini. De na'akhdun, kalau de na'ahun mungkin kita tambah dolat di sini. De na'ahun, de na'ahun, nah de na'asun. Nah, karena adanya de na'ahun yang paling dekat ya. Em, yang ini mungkin yang baru hari ini. Em, Trigram itu adalah mencari, mensortir yang dekat, apa, yang tiga hurufnya sama. Denaah, denaahun. Atau kalau ini aku em, will find words that are similar based on the number of single character edits that must be applied to the found word in order to change that word into the search term. Em, jadi dia akan nyari kemungkinan-kemungkinan. Dia tidak berdasarkan kesamaan, tapi kemungkinan yang em, kemungkinan ada typo, kemungkinan ada variasi dan bla bla bla. Kemudian regular expression ini adalah ya biasa. Ya, mesti apakah itu eh, idiom atau apa kayak cool, kuleh tadi itu bisa mungkin dicari di sini. Cool, kuleh, regular expression. Tapi yang aku paling sering itu, yang paling sering pakai adalah bigram, tigram, Levenstein, dan ini dynamic matching. Nah, karena di sini yang paling dekat itu adalah kayaknya, oh bukan, kok belum kuubah ya. Tadi apa? De, ne, a, hun. Eh, salah. Apa? Nggak, oh nggak pakai itu ya. Naahun. Naahun. Dynamic matching, tidak ada. Levenstein. Em, dan aku kayaknya lebih cenderung ke ini. Nahun. Karena tadi kita pakai, kita
sudah menghadapi yang to live yang sebelumnya, ha, apa tadi bacanya? Khoin, apa itu? Em, terus kita mungkin menggunakan cara berpikir yang sama untuk ini. Khoin. Cara berpikir yang sama untuk ini. Kalau ini adalah apa? Rare form dari Hyo, maka ini adalah kalau di Hyo ini mungkin adalah Nahyun. Nah, kalau kita cari Nahyun di sini, em, Nahyun, mungkin nggak kita akan nemu sesuatu. Em, ada animal, ada ini bukan, ini to live, kan tidak satisfying. Kita cari lagi di sini. Apa nih? Hyo dan Nah. Nah, nah, nah terus ini. Nakhyaun, nakhyaun gini-gini. Aku sih membayangkan itu adalah infinitif ya. Tapi let's see kalau kita pakai ini. Ada 8 matches perfect. Tapi yang paling masuk adalah ini imperfect. Imperfect plural masculine. Dan apakah dia masuk di sini? Imperfect plural masculine. Kayaknya masuk. Na'ahun. And they were commanding too many. Terus agar nantinya hidup nah dia imperfect ya, yang sedang hidup gitu atau apa, um, in such a way, yang in such a way hidup. Jadi that dolatnya ini adalah penghubung klausa ini dengan sebelumnya, and they were commanding too many. Ini mungkin yang paling cocok adalah to live in such a way. Kalau kita lihat Margoliouth di sini, dolat itu artinya kan banyak. Off by about four mungkin, em, atau that atau so that, relative, causal atau final conjunction, agar gitu. Jadi agar, so that, bla bla bla. And they were commanding too many so that they live in such a way. Kalau kita lihat terjemahannya, and commanded many to live this way. This-nya tidak ada dalam teks Syriak, tapi dalam sense bahasa Inggris bisa dipahami dari mana this ini berasal. Tapi kalau aku, if I were to translate, aku akan pakai to live in such a way, biar tidak menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam teks Syriak. Gitu. Menurutmu gimana? Tak recap ya. Em, yang ini dulu terus dari awal. And they were commanding, dan ini perbedaan kita dengan Jacobs. Jacobs pakai and commanded, and they were commanding to many so that they live. They-nya kembali ke many in such a way.
Kalau dari awal, hmm, was it corporeal atau material? We we didn't see at all that they seek for dalam kurung it because um in poverty they were living involuntary poverty, and they were commanding to many to so that many live in such a way. Masuk akal nggak? So, Hmm? my me sulit visu. Jadi ada perbedaan sedikit, tapi mungkin secara gramatikal agak serius ya. Kalau dinilai baca kitab gitu, analisisnya akan ada kurang-kurangnya. Em, Mana sih yang teks? Kalau nambah text box, biar terlihat ini ya. Draw text box. Em, Kita tulis di sini dulu, biar kebayang perbedaannya. Apa tadi? Em, Dari mana? Oh, was it material? We did not see at all that they sought for dalam kurung it, or they were living in voluntary poverty and were commanding to many so that they many live in such a way. Gini, mana sih? Nah, jadi ada perbedaan yang ah, gimana sih Nay? Gini. Jadi perbedaannya di sini ya. Perbedaannya tidak cukup serius dalam terjemah bahasa Inggris, tapi serius dalam analisis gramatikal Syriaknya. Ini ya. Nah, untuk ngasih nanti biar bisa di itu Fauzi, biar bisa di screenshot Fauzi. Kita akan menerjemahkan ini ya. Menurutmu masuk akal nggak analisisku tadi itu? Atau kamu punya pembacaan yang lain? Enggak sih, secara umum sama aja, bahkan terbantu ya sama analisis sampai yang was. Kalau secara apa ya, gramatikal, kita tidak ada yang benar-benar baru sih ya dari teks ini kalau dibandingkan sama yang Hailey, dari bagian ini setidaknya. Kalau dari teks ini ada sih beberapa.
Tapi kalau dari bagian ini, em, kayaknya apa yang baru kira-kira? Idiom, lokulkule, kemudian sekali lagi double preposisi, DB, DB mas. Apa tadi kamu bacanya? Pokoknya itu dola dan bed. Terus tidak ada lagi kecuali rare form of Hyo tadi ya. Hoye. Kalau di recap berarti takeaway-nya hari ini itu. Nothing grammatical kecuali idiom dan satu lagi tentang variasi. Mungkin dialek atau mungkin apa itu. Ada lagi nggak yang mau kamu spot dari sini? Enggak sih, kayaknya udah ya. Aku juga kurang prepare ya tadi. Jadi enggak sepenuhnya menganalisis lebih jauh. Termasuk salah baca juga ada jadi. Kalau kita bandingkan, kalau kita pertimbangkan juga tips dan trik mencari di Sedra, berarti takeaway-nya adalah word search ini secara berkala mengecek terutama kata-kata yang aneh dan agak sulit ditemukan di kamus secara biasa. Kemudian kemudian mengecek bigram, trigram, em, Levenstein dan bla 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 ini. Terus em, satu lagi yang tadi diingatkan lagi dengan kasus apa tadi ya? Kyo berarti. Itu adalah mengecek secara manual paradigm yang ada di Haley dan mungkin di yang lain juga karena di Haley tidak ada Chapel dan Eshtabel maka apa ya memfa- memfamiliarkan diri to familiarize yourself dengan ini dengan paradigm ini itu kayaknya juga tetap penting karena dalam kasus-kasus yang nggak bisa ditemukan tidak bisa terbantu dengan Sedra kita tetap bisa survive, kita tetap bisa melanjutkan analisis. Gitu mungkin ya. Hmm. Oke. Kalau gitu berarti besok kita sudah mulai kolom baru ya. Kita sudah mulai pindah ke sini. Kalau di apa manuskripnya kita di mana sih? Kita sudah segini. Sekarang sudah lengkap setengah kolom. Terus besok kita ke sini, ke kolom yang baru sini. Sampai nanti kita ketemu ayat yang kita baca di awal dari sini. Hmm. Ya nggak sih? Hmm, oke. Kalau begitu bisa kita cukupkan. Mungkin buat yang mendengarkan rekaman ini ya, kita kita berakhir di sini berarti di bulan Ramadan. Karena sekarang sudah 29 di aku berarti 28 di Indo. Atau 29 untuk beberapa yang lainnya. Kalau pemerintah 28 nggak sih? Merintah 28. Hmm. Em, jadi ini terakhir, kalaupun Jumat, kalaupun Jumat itu masih 29 tuh besok,
30. Kalaupun Jumat itu ternyata masih Ramadan, itu di aku sudah tidak. Jadi bagiku itu sudah, ini sudah terakhir Ramadan. Tapi kalau kalau Jumat ternyata masih Ramadan, kita pasti akan sibuk ya karena hari terakhir untuk menyiapkan apapun untuk hari raya itu. Jadi nanti kalau ternyata kita sepakati akan ketemu lagi, akan diupdate, tapi dalam kondisi sekarang, dalam pikiran kita sekarang kayaknya ini pertemuan terakhir. Setelah Ramadan, em, kita kemarin kesepakatannya kan tidak seintens selama Ramadan. Jadi persiapannya bisa lebih maksimal, kita main-mainnya juga bisa lebih apa jenisnya, bisa lebih punya waktu untuk bermain-main dengan Zedra, dengan paradigmnya Hailey dan yang lain, terutama karena di sini ada banyak yang tidak terbaca, jadi mungkin challenge-nya lebih banyak. Tapi once kita sudah lewat baris ke 5, itu sudah terlihat semua, jadi bisa lebih mudah lagi. Tapi ada hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Em, Bottom line, kita akan kita akan ketemu lebih jarang daripada pertemuan kita pas Ramadan. Tapi kita akan tetap istiqomah insya Allah untuk bertemu dan merawat pengetahuan Syria kita. Kalau dari pengalaman selama Ramadan ini bukan cuma merawat malahan, tapi malah memperdalam dan membuat kita mendapatkan banyak hal yang belum kita dapatkan ketika membaca bukunya Hailey, karena itu memang untuk introduction, basic, dan ketika kita sudah terjun, ternyata banyak sekali hal baru yang menarik dan membuat pembacaan ini masih asyik. Walaupun progres kita hanya misalnya satu kalimat per pertemuan dan itu dibahas 1,5 jam, tapi pembahasan itu tetap menarik dan membuat kita apa ya, kaya, lebih kaya pengetahuannya tentang Syriak. Sehingga kalau kita membaca teks yang, kalau ini tentang refutation, genre sendiri, tapi kalau kita membaca teks Bible yang Syriak, Syriak yang Peshitta, atau kita membaca teks atau ya teks yang lain mungkin yang berkaitan dengan Islam yang kita ketemu, ntar di mana ya? Siri Siri.ac, ya nggak? Siri.ac ini, em, yang awalnya kita pernah diskusikan untuk baca, yaitu em, Monera, eh, apa ya? Aku agak lupa. Masuk Monera. Pokoknya kita pernah berbicara tentang naskah yang lain yang lebih lebih apa namanya? Lebih bicara tentang sejarah Islam, tentang bagaimana Muslim dipandang dari cara pandang orang Syriak ini, Kristen Syriak ini. Em, kita ketika kita membaca teks-teks itu kita sudah lebih siap karena kita sudah membaca teksnya Jacobs, dan itu Minora, Kronika Minora. Em, dan dari sini kita bisa akses banyak teks, kita bisa akses manuskrip yang sudah didigitalisasi, dan dari em, kalau aku, karena aku ada di Yerusalem, aku lebih tertarik dengan em, teks yang dari Sinai, em, Bukit Sinai. Di sana ada satu monasteri dan monastrinya punya banyak eh, teks, termasuk teks Syriak, apa terjemahan Bible kayaknya Peshitta, Peshitta yang paling tua, dan itu sangat menarik. Tapi itu hanya bias subjektifku. Yang kita lebih Mungkin yang kita lebih bisa relate itu adalah Chronicles ini. Di sini banyak sekali
hal yang tadi aku sebutkan adalah Minora. Ini adalah chronicle tentang Muslim, em, yang mungkin salah satu yang pertama. Yang ini tentang Arab invasions, dia ditulis mungkin di abad ke 7th century ini. Syriac Sources for 7th Century History. Dan kalau kita baca Griffith adalah yang paling, Sidney Griffith itu adalah yang paling banyak bicara tentang Syriac dalam kajian Kequranan. Tapi kalau Syriac dalam kajian apa ya, Islamic Studies, Griffith termasuk yang paling apa ya, menonjol top of mind. Tapi tidak hanya Griffith. Dan kalau kita mau mendalami tentang Syriac literature, karena dari Zalentine kita tahu bahwa membandingkan teks itu tidak cukup, kita harus membandingkan tradisi. Kita bisa mendalami Syriac literature di sini, Histories of Syriac Literature. Kita akan banyak sekali hal yang bisa didapatkan dari sini. Tapi mungkin yang juga bisa kita pakai adalah homilies, karena ini yang biasa dibaca oleh siapa namanya? Emran, Aramaic Gospel Tradition, em, kemudian di mana lagi ya? Eh, Kemudian Peshitta dan banyak hal. Kalau kita mau siri grammar juga ada Ephraim ini yang cukup sering juga dibahas. The Holy, Mar Ephraim, itu juga yang cukup sering dibahas tapi dalam kajian kekristenan yang juga mungkin em, membentuk tradisi Kristiani Timur, kekristenan Timur, dan akhirnya memberikan dampak pada Quran dan Islam. Em, jadi Ephraim juga sering disebut, Homilies juga sering disebut. Em, Kalau ada beberapa John of Ephesus ini juga, Ephesus ini juga sering disebut. Jadi banyak sekali teks yang biasanya dibahas dalam artikelnya, tulisannya orang-orang antiquarian, pengkaji late antiquity, yang kita bisa akses langsung di sini. Semoga bisa manuskripnya, tapi kalau tidak ada editednya, edited volumenya. Jadi em, edisi teksnya maksudnya. Jadi ini sangat membantu kita kayak menjadi seorang pengkaji Syriak atau pengkaji late antiquity dari aspek Syriak yang baik, yang tidak hanya berhenti di secondary sources gitu. Kami juga sedang menyiapkan nih, aku Rijal Fauzi dan Iva sedang menyiapkan beberapa hal tentang what to do untuk menyiapkan diri menjadi antiquarian yang first hand, dan nantikan saja di setelah Ramadan. Kayaknya itu, kamu mau nambahkan sesuatu, Jal? Enggak, kayaknya udah cukup Mas. Oke, kalau gitu berarti sampai ketemu setelah Ramadan. Tunggu saja di update kami di lamannya Elbrandstalk. We grow together, itu adalah prinsip kami. See you. Assalamualaikum.